Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratu Jamal Putri, MPN 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Manajemen persediaan merupakan proses pemesanan, penyimpanan, dan penggunaan inventaris perusahaan mulai dari bahan baku, komponen, dan produk jadi. Secara sederhana, manajemen persediaan adalah manajemen rantai distribusi dimulai dari persediaan segudang, kemudian dari gedung ke titik penjual akhir. 1. Sumber untuk mendapatkan bahan baku. Barang yang diproduksi pengusaha kelas ini biasanya memanfaatkan bahan baku yang ada di sekeliling mereka, karena tidak ada bahan baku dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan. Tentu sejahtera lebih dahulu karena harus membelinya, barulah kemudian memulai proses produksi. 2. Selalu menjaga hasil produksi. Melakukan pengecekan dengan teliti terhadap barang yang selesai diproduksi supaya hanya barang dengan kualitas yang bagus saja yang lolos untuk dipasarkan di pasar dalam negeri bahkan sampai ke mancanegara. 3. Menjaga stok produksi barang. Sebagai jenis usaha berskala kecil, maka yang harus diperhatikan adalah menjaga stok produksi barang supaya sirkulasi modal tetap berputar dengan baik dan lancar, tidak mengalami perubahan secara drastis. Jangan sampai kekurangan jumlah barang yang hendak dipasarkan karena akan membuat konsumen kecewa dan berpindah pada produksi yang lain. 4. Pengudangan atau penyimpanan stok barang. Perhatikan selalu pada stok penyimpanan stok barang yang sudah dihasilkan supaya tidak mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan barang tidak dapat dijual. Lakukan pengecekan berkala terhadap tempat penyimpanan barang dan perawatan pada barang itu sendiri, sehingga meskipun barang belum laku terjual, dalam waktu dekat kondisi barang masih tetap terjaga dengan baik. 5. Memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Tahap akhir dari usaha produksi barang adalah pada saat barang produksi tersebut dikirimkan ke pasar luas. Respon masyarakat yang bagus biasanya ditandai dengan jumlah pemesanan berulang dan meningkat, serta semakin luasnya masyarakat yang mengetahui tentang produk yang sedang dipasarkan. Selanjutnya adalah proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan harga rasional dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Fungsi manajemen persediaan. 1. Mengatasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan secara tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Metode manajemen persediaan. Metode 1. Metode EOQ atau Economic Order Quality. 2. Metode MRP atau Material Requirement Planning. 3. Metode JIT atau Just in Time. 4. Metode analisis ABC. 5. Metode periodic review. Proses produksi UMKM. A. Sumber untuk mendapatkan bahan baku. B. Selalu menjaga hasil produksi. C. Selalu menjaga stok produksi barang. D. Bergudangan atau penyimpanan stok barang. E. Memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan.
1. Jumlah dana yang tersedia akan memengaruhi pembelian persediaan. 2. Lead time atau waktu tunggu barang yang dipesan. 3. Frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil. 4. Daya tambah persediaan. Persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. 5. Bencana. Persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. 6. Tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam manajemen persediaan seperti 1. Memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan. 2. Memastikan persediaan dikelola dengan optimal. 3. Biaya persediaan seefisien mungkin. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda, di antaranya 1. Biaya pemesanan atau order cost. 2. Biaya penyimpanan atau carrying cost. 3. Biaya persiapan atau setup cost. 4. Biaya kehabisan atau cost-take cost. Berikutnya adalah cara menentukan biaya persediaan. 1. Metode FIFO. 2. Metode LIFO. 4. Average. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.